Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Penguji Promotor Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hude MSI, Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, Profesor Dr. Haji Muhammad Heryadi MA, Profesor Dr. Haji Armai Arif MA, Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI. Yang terhormat Ayahanda Bapak Haji Marta dan keluarga Promopendus, anak istri dan cucu. Yang terhormat Jamaah Majelis Taklim Perum Sekretariat Negara RI Kota Tangerang. Yang terhormat kolega, teman-teman sejawat seperjuangan, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan Promopendus menjelaskan tentang presentasi disertasi yang telah disusun oleh Promopendus. Walaupun masih banyak kekurangan, namun inilah perjuangan terbesar menurut Promopendus. Blended learning dalam perspektif Al-Quran dilatar belakangi oleh kelebihan dan kekurangan model pembelajaran online dan offline. Kemudian Curtis Gibong dan Charles R. Graham pada tahun 2004 berupaya memadukan model pembelajaran online dan offline yang dinamakan dengan blended learning. Blended learning menggunakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi IT dan TIK sebagai media pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun disertasi ini adalah metode kualitatif yang didukung dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, serta metode penafsiran yang digunakan adalah metode Maudu'i dengan alasan sistematika metode yang dirancang oleh Parmawi mampu menggali dan menjawab konsep yang terkait dengan model pembelajaran blended learning dalam perspektif Al-Quran secara komprehensif serta mampu menjawab permasalahan pembelajaran kontemporer. Konsep blended learning. Pembelajaran blended learning dalam perspektif Al-Quran adalah proses pembelajaran yang memadukan kelebihan yang ada pada model pembelajaran konvensional luring dan model pembelajaran online daring, dengan menggunakan fasilitas teknologi canggih dan modern, namun tetap melandaskan dan menjunjung tinggi terhadap adab pembelajaran. Isyarat Al-Quran terkait penggunaan media pembelajaran terletak di dalam term bil qalam surat Al-Alaq ayat 4. Yang kedua, media alam semesta yang dijelaskan di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Media bintang di dalam surat Al-An'am ayat 97. Isyarat Al-Quran terkait embrio model pembelajaran blended learning itu adalah proses belajar dikisahkan oleh Allah di dalam Quran. Kisah Nabi Adam belajar tentang nama-nama benda. Quran surat Al-Baqarah ayat 31, kisah Nabi Nuh membuat kapal di dalam surat Hud ayat 37, kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan surat Al-An'am ayat 74 dan sampai 78, kisah Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail terdapat di dalam surat Sofat ayat 99 sampai 111, mimpi Nabi Yusuf Quran surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 5, Nabi Muhammad Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82, Nabi Sulaiman dan istana Ratu Balqis Quran surat 27, An-Naml ayat 2 ayat 38 sampai 40, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Isyarat Al-Quran terkait embrio model pembelajaran blended learning sebenarnya banyak sekali dituliskan di dalam disertasi, namun dijadikan contoh hanya satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa 'allama Adam al-asma' kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkan kepada
para malaikat supaya seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu termasuk orang yang benar. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Quran surat ayat 31 ini Allah menjelaskan tentang model pembelajaran blended learning, karena Allah mengajarkan Adam nama-nama benda yang dapat dicapai dengan kekuatan manusia, yaitu panca indera offline dan online, atau dengan perumpamaan yang ada, kemampuan yang akal yang online. Nah, perpaduan kedua itu disebut dengan model pembelajaran blended learning. Karakter dan etika model pembelajaran blended learning terdapat di dalam Al-Quran, yaitu karakter mandiri, tanggung jawab. Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 tentang etika kesabaran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 67 sampai 75. Karakter tekun, surat Yusuf ayat 87. Karakter ideal, Zalzalah ayat 7 sampai 8. Karakter kooperatif, surat Al-Maidah ayat 2. Karakter pengawasan jarak jauh, Quran surat An-Nisa ayat 1. Kesimpulan disertasi blended learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menjawab tantangan zaman milenial atau abad 21 yang serba praktis dan serba online karena kemajuan teknologi komunikasi informasi di seluruh dunia yang dijadikan secara menarik, efektif, dan efisien karena merupakan perpaduan model pembelajaran online dan offline yang didesain. Model pembelajarannya telah dirancang dengan menggunakan LMS atau Learning Management System sehingga dapat memudahkan dosen dalam menyajikan materi pembelajaran dan memudahkan mahasiswa dalam memperoleh materi ajar selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung di mana dan kapan saja. Temuan dalam disertasi ini, tema blended learning perspektif Al-Quran terletak pada pemahaman isyarat dalam Al-Quran dari kejadian atau peristiwa yang terjadi, seperti kisah Allah mengajarkan Nabi Adam, diskusi dengan malaikat, kisah Nabi Nuh membuat kapal, kisah Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, kisah dan meneguhkan keyakinan hidup setelah mati, kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, kisah Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, penciptaan manusia, penciptaan alam semesta. Media pembelajaran yang ada pada Al-Quran ini dikisahkan dalam bentuk cerita yang merupakan embrio cikal bakal model pembelajaran blended learning yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Posisi disertasi ini memiliki perbedaan pendapat dengan Muhammad Nasir yang menekankan model pembelajarannya hanya online saja di perguruan tinggi, dan berbeda pendapat juga dengan Karismiaji yang mengatakan model pendidikan dan pembelajaran di Indonesia tertinggal 1000 tahun dan tidak bisa menghadapi tantangan abad 21. Disertasi ini memiliki kesamaan pandangan dengan pendapat Curtis Jibong dan juga Charles R. Graham tahun 2004 yang penelitiannya menyarankan menerapkan model pembelajaran blended learning di setiap lembaga pendidikan. Penelitian ini juga mendukung Simon Christian yang mengatakan blended learning terbukti menawarkan solusi pembelajaran yang relevan dan fleksibel. Juga mendukung pendapat Erika Lynn Collett yang mengatakan blended learning sebagai model pembelajaran yang efektif, efisien, inovatif, dan menyenangkan. Kebaruan dan novelty mengungkapkan penerapan konsep dan model pembelajaran blended learning sebagai kehidupan kondisional dan peningkatan jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, menemukan isyarat dalam Al-Quran tentang konsep blended learning yang meliputi metode pembelajaran, media pembelajaran, komunikasi pembelajaran, dan belajar mandiri.
Yang ketiga, mengungkap isyarat dalam Al-Quran tentang media pembelajaran dalam blended learning sebagai aplikasi teknologi pembelajaran. Demikian presentasi ini telah disampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.